Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa adh-dhakirina min baini ibadihi wastafahum li khidmatihi. Wassalatu wassalamu ala safwat bariyatihi insani 'ainil wujud wassabab likulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansubah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, ulama-ulama kita, guru kita Prof. Kashful yang hadir hari ini, Guru Faruk, Guru Marzuki dari Sekernan, dan seluruh ulama dan guru-guru kita yang hadir, serta Habib Tahir yang juga datang dari Sekernan khususnya. Semoga Allah selalu jagakan mereka, Allah lindungi mereka, Allah tolong dalam setiap kegiatan mereka, dan selalu memberikan manfaat kepada masyarakat ramai. Dan seluruh yang hadir dalam kesempatan subuh yang mulia ini, di subuh Sabtu kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah di Masjid Al-Ansar Pematang Sulur, maupun yang mengikuti dari media, mudah-mudahan kita semua senantiasa diampunkan Allah, ditutupi Allah aib-aib kita, diberkahi Allah kehidupan kita, dikabulkan Allah segala hajat-hajat kita, dan digiring Allah kita untuk terus dekat kepadanya dengan segala kemudahannya, dan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian terdahulu kita telah sampaikan tentang bagaimana adab bagi orang yang sedang berhadas, kemudian bagi orang yang tidak memiliki air untuk berwudu dan sebagainya, sehingga dia tetap harus dalam keadaan bahwa dia tetap berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala apapun kegiatan-kegiatannya. Maka pada subuh hari ini kita akan mengkaji, menyambung, itu pada halaman 28. Telah kita sampaikan bahwa sebaik-baik berzikir adalah dengan menghadap kiblat, khusyuk, tazallul, di tempat yang khusus, walaupun boleh dalam segala keadaan apapun juga. Faslun, ini satu fasal, halaman 28. Wa yanbaghi an yakuna al-mawdi'u alladhi yadhkuru fihi, dan siogianya keadaan tempat yang akan digunakan oleh seorang yang berzikir, yang dia akan berzikir di sana, khalian, sunyi, nadhifan, lagi bersih, tidak banyak ribut, tidak banyak bising. Macam Masjid Al-Ansar ni bagus, tidak jauh, dia jauh sedikit dari jalan, tak kedengaran bunyi mobil, tenang, nadhifan, bersih. Fa innahu a'zamu fi ihtirami dzikri wal madhkur, karena keadaan tempat yang bersih, tenang, ini a'zamu, lebih agung, fi ihtirami dzikri, dalam menghormati, memuliakan zikir, wal madhkuri, dan siapa yang sedang diingat, tentunya Allah subhanahu
wa ta'ala, ataupun dengan makna zikir yang dibaca. Walihada, karena inilah mudihal zikru fil masajidi, dipuji zikir yang dilakukan di masjid-masjid, wal mawadhi'i syarifati, dan di tempat-tempat yang mulia, karena bersih, karena tenang, dan menunjukkan kemuliaan zikir dan apa yang dizikirkan. Wa jaa 'anil Imam al-Jalil Abi Maisarah radhiyallahu anhu, telah datang keterangan dari imam yang agung yang mulia Abi Maisarah, yang bernama Abu Maisarah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, la yadhkurullaha ta'ala illa fi makanin tayyibin, tidak boleh berzikir kepada Allah kecuali di tempat yang baik. Jadi ini yang paling ideal, tempatnya paling baik, keadaan kita paling baik, pakai baju yang bersih, yang wangi, di tempat yang tenang, tempatnya bersih. Itu adalah yang idealnya untuk kita berzikir secara khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanbaghi aidan an yakuna famuhu nadhifa, dan siogianya sepatutnya juga ayyakuna famuhu, bahwa mulutnya nadhifa, dalam keadaan bersih. Jadi hal ataupun di sini jadi khabar kana, ayyakuna famuhu nadhifa, kana yarfa'ul isma wa yansabul khabara. Fa in kana fihi taghayyurun, kalau terdapat keadaan mulutnya itu berubah, mengalami perubahan, baik pada gigi maupun pada bau, dia rasa-rasa, azalahu bisiwaki, maka ia segera menghilangkannya dengan bersiwak. Siwak ini membantu tentunya membersihkan mulut dan menghilangkan bau. Wa in kana fihi najasatun, kalau memang di mulutnya ada najis, azalaha, maka dia segera menghilangkannya, bil ghasli, dengan dicuci, bil ma'i, dengan air. Dulu kita sudah jelaskan, dibaca dengan bil ghasli artinya dicuci, dibasuh. Kalau dibaca dengan dhammah artinya mandi, bil ghusli. Kalau dengan dibasuh, bil ghasli. Sedikit harakatnya berbeda. Falau dzakara, kalau ia berzikir, walam yaghsilha, dan tidak membersihkan mulutnya, padahal ada perubahan atau ada bau atau ada najis, dia tetap berzikir, bahwa makruhun, hukumnya makruh, wala yahrumu, dan namun tidaklah diharamkan, artinya. Walau qara'a al-Qur'ana, dan jika dia membaca Al-Qur'an, wa famuhu najisun, sedangkan di mulutnya bernajis, kuriha, makruh hukumnya. Wa fi tahrimihi wajhani, ada juga yang berpendapat mengenai keharamannya untuk baca Quran sedangkan mulutnya dalam keadaan kotor. Ada dua pendapat dalam keharamannya di ashabina, menurut ulama-ulama kami. As-sahuhuma, namun pendapat yang paling sahih dari dua pendapat ulama kami, la yahrumu, tidaklah haram, tetaplah boleh, tapi hukumnya makruh, dibenci. Faslun, ini satu fasal. I'lam, ketahuilah olehmu, fi'il amr. Fi'il amr ini menyimpan dhamir mustatir, takdirnya anta. Ketahuilah olehmu, anna dzikra mahbubun, bahwa berzikir itu, yakni berzikir dengan lisan di sini, mahbubun,
disukai ataupun disunnahkan fi jami'il ahwali, dalam segala keadaan, illa kecuali fi ahwalin, pada kondisi-kondisi warada syar'u bistithnaiha, yang dikecualikan oleh oleh syariat. Jadi segala keadaan kita itu hukumnya disukai, disunnahkan, mahbub, bahkan dianjurkan, namun ada waktu-waktu tertentu dikecualikan oleh syarak. Nadzkuru minha huna, kami akan sebutkan di sini tarfan, satu bahagian daripadanya, isyaratan ila ma siwahu, sekaligus sebagai isyarat ila ma siwahu, kepada selainnya, mimma sayati bi abwabihi, yang nanti akan datang pada bab-babnya insyaallah taala, insyaallah taala. Famin dzalika, di antaranya, annahu yukrahu dzikru, bahwasanya dimakruhkan berzikir, halatal julusi, sewaktu julus, ala qada'il hajah, sewaktu qada' hajat, saat duduk nak buang hajat, itu makruh hukumnya. Wa fi halatil jima', demikian pula waktu berjima', waktu berhubungan suami istri. Wa fi halatil khutbati, dan di saat khatib sedang khutbah, liman yasma'u sautal khatib, bagi orang yang mendengar suara khatib, hukumnya makruh. Wa fil qiyami fis shalah, dan di saat berdiri dalam salat, dengar imam baca ayat, dia berzikir misalnya. Bal yashtaghilu bil qiraati, ataupun di dalam salat itu fokusnya adalah membaca ayat setelah Al-Fatihah. Wa fi halatin nu'asi, dan makruh juga berzikir di saat mengantuk, saat ngantuk nian. Wala yukrahu fit tariqi, namun zikir tidak dimakruhkan waktu di jalanan. Wala fil hammami, tidak juga di tempat pemandian umum yang bersih. Wallahu a'lam. Imam Nawawi berpendapat zikir waktu kita duduk qada hajat, tapi nanti ada waktu tahrim dalam keterangan yang lain. Kalau waktu duduknya oke, tapi waktu mengeluarkan itu jadi haram. Nah, kalau disuarakan, tapi kalau dalam hati tidak, karena kita tidak lepas daripada zikir. Namun dari umumul ibarah, sewaktu kita qada hajat itu secara umum makruh hukumnya. Faslun, ini satu fasal. Al-muradu bidzikri, yang dimaksud dengan zikir adalah hudurul qalbi, hadirnya, fokusnya hati. Bayan bagi, maka sepatutnya siogianya, ayyakuna huwa maqsudaz zakir, bahwa fokusnya hati itu, hadirnya hati itu, maqsudaz zakir, sebagai tujuan berzikir. Jadi saat kita berzikir, salah satu yang tidak boleh tidak adalah hudurul qalbi. Hudurul qalbi, hati kita itu hadir. Kalau hati kita kemana-mana tidak hadir, berzikirlah juga, namun disebut az-zikru ma'al ghaflah, zikir yang disertai lalai. Bertentangan, karena zikir itu sendiri maknanya ingat. Masa waktu zikir kita malah lalai, hanya mulut kita tetapi hati kita entah kemana-mana. Kata Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, man dzakarallah wa lam yahdhur qalbuhu fahuwa ghafilun. Siapa orang yang berzikir namun hatinya tidak ikut berzikir, maka itu adalah orang yang lalai, al-ghafil.
fayahrisu ala tahsilihi, maka hendaklah seseorang yang berzikir itu bersungguh-sungguh tamak ambisi ala tahsilihi untuk mendapatkan hadirnya hati. Makanya nanti dibantu dengan gerakan la ilaha illallah. Jika menambah itu kekhusyuan, dari arah pusat ditarik ke atas. Kalau dalam renungan tasawuf ini menembus ke arash, naik, kemudian menafikan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dipalukan ke hati. La ilaha illallah. Ketika memahami dipalukan ke hati, dulu di Tungkal Ayah Haji Ali kan ada mengajarkan, ada orang yang dikiranya macam orang nukul tu lah, memalukan tu memasukkan. Jadi waktu dia illallah tu kuatnya, illallah dengan bayangan seolah-olah dipakukannya. Tapi ala kulli hal, artinya itu salah satu hal yang menghadirkan hati jika diperlukan. Ya, ada juga yang tidak memerlukan gerak, cukup diam. Ada juga yang dengan gerak itulah dia bertambah hadir hatinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tarik ke atas sampai ke arash, membelah persada, dan seluruh alam menafikan Tuhan illallah, kecuali Allah. Dipalukan, masukkan ke dalam hati. Jadi tidak ada asal gerak juga sebenarnya. Orang itu boleh juga lah, cuma tidak ada ikut irama ya, supaya betul-betul hadir hati. Termasuk memejamkan mata. Nah, itu membantu menghadirkan hati. Sebab kalau mata kita mandang, kata abang saya guru Ismail dulu, ada imam mimpin tahlil, di depannya ada kuih kelepon sudah disajikan, la ilaha illallah, semua khusyuk nih. Imam tiba-tiba memandang, ada kelepon masukkan dalam songkok, rupanya pecah dia kelepon. Ada pula makmum ni, la ilaha illallah, kepala imam mendarat keluar. Jadi memang salah satunya hadir hati. Memang eloknya waktu zikir jangan adalah makanan di depan kita langsung, tak ada khusyuk lagi. La ilaha illallah, pas mandang illallah tu tengok kan sama dengan itulah. Jangan kita kan sunat, kalau sudah ada hidangan makan dulu. Idza hanal isya wa ja'al asya quddimal asya 'alal isya. Kalau salat datang lalu makanan sudah terhidang, mana didulukan? Dulukan makan dulu. Sebab nanti salat tapi tidak ada khusyuk, mana elok waktu makan khusyuk. Nah, kalau makan dulu kan khusyuk makan. Jadi itu salah satu, yang penting jangan keluar daripada waktunya. Jadi payahrisu ala tahsilihi wa yatadabbaru, mentadabbur, merenungkan, ma yazkuru, apa yang sedang dizikirkan tuh, baik maksudnya apalagi tujuannya. Wa yata'aqqalu ma'nahu, dan dapat memikirkan kandungan dari makna lafaz yang dizikirkan. Kita sering berzikir misalnya subhanallah, 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 subhanallah. Sewaktu kita menyebut subhanallah, itu di jiwa kita betul-betul mengagumi dan merenungkan kehebatan Allah, keluar biasaan Allah, kegagahan Allah, keperkasaan Allah. Maka beriring dengan ucapan kita subhanallah, maha suci Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang diingat tapai misalnya,
Tapai aku yang beli di angsa 2 masukkan kulkas belum aku makan lagi. Subhanallah, subhanallah. Ada nyambung Ala kulli hal tetaplah berpahala. Nah, tetapi tidak sepantasnya tentunya. Makanya bacaan zikir pun harus benar. Makanya mohon maaf ada yang la ilaha illallahnya cepat berjamaah, tapi dari luar rumah bukan la ilaha illallah kedengarannya la ilaha yang kuatnya ilnya cuman la ilaha illallah la ilaha illallah. Maksudnya jelas lah, semuanya pasti jelas Ada kalau di dalam mungkin nampak, tapi kalau dari luar banyak macam-macamnya tuh. Belum lagi misalnya la ilaha illallah tuh dipendekkannya lam depan jadi lam taukid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sungguh ada Tuhan. Jadinya kan ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan selain Allah, jauh maknanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi huruf-huruf dalam zikir juga harus benar, itu salah satunya. Karena zikir ini adalah puncak amalan kita. Dalam hadis Nabi mengibaratkannya adalah puncak daripada seluruh amalan-amalan, sinam, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadabburu fi dzikri matlubun kama huwa matlubun fil qiraah. Waktu zikir tadabbur dengan maknanya, dengan siapa yang kita zikirkan, Allah, matlubun dituntut, kama huwa matlubun fil qiraah, sebagaimana dituntut membaca Al-Quran, tajwidnya, kekhusyuannya. Al-Imam Ali kalau membaca Quran ditanya kenapa dia bergetar, dia mengatakan, aku membacanya di hadapan Allah, aku merasakannya langsung, didengar Allah, dilihat Allah, diperhatikan Allah, didengar oleh Allah. Makanya yang disebut dengan orang yang paling bagus suaranya, dalam hadis ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahsanu sautan lil Quran ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bagus suaranya jika mengaji Al-Quran? Nabi tidak jawab yang padek berlaku, yang wadek ini, tidak. Tapi Nabi bilang, man idza sami'tahu yaqra'ul Qur'an hasibtahu yakhshallah. Orang yang kalau kau dengar dia baca Quran, engkau yakin orang itu takut dengan Allah, dan membuat kita juga merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang ngaji yang membuat kita ingat dengan Allah, merinding dengan Allah, dan kita tahu orang itu sangat takut dengan Allah, itu menunjukkan itulah orang yang bagus bacaan Qur'annya, suaranya. Kadang-kadang di YouTube ada yang ngaji sambil baring-baring, sambil ini, sambil main-main, lagu hebat. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Tetapi sambil main-main, ini nampak cuman sekadar untuk lagu. Jadi sementara yang bagus kata Nabi, man idza sami'tahu yaqra'ul Qur'an hasibtahu yakhshallah. Ini baru orang yang bagus suaranya dalam membaca Al-Quran. Mestinya dalam MTQ ini masih ada ukurannya nih. Karena ini dalam MTQ kan tidak sampai ke sana nampaknya. Padahal ukuran dari Nabi kita itu yang paling bagus suaranya dalam membaca Al-Quran. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita ditolong Allah, banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran Al-Karim. Jadi matlub lishtirakihima, karena sama keduanya itu bil ma'nal maksud, dalam pengertian yang dituju, yaitu untuk mengagungkan Allah, mengingat Allah, membesarkan Allah, mendengarkan kalam Allah. Walihada kana al-madhhab as-sahihul mukhtar, karena itu pendapat yang sahih dalam madhab kita yang dipilih, istihbabu maddiz zakir
qaula la ilaha illallah, yaitu memanjangkan, orang yang berzikir memanjangkan kalimat la ilaha illallah. Makanya ada di awal dalam kitab Hududi, siapa orang yang memanjangkan bacaan la ilaha illallah, maka ghufira lahu, diampunkan baginya arba'atu alaf minal kabair, 4.000 dosa-dosa besar digugurkan Allah. La ilaha illallah. Mesti ada kita juga zikir yang sifatnya dipanjangkan, membaca la ilaha illallah. Itu disunnahkan kata Imam Nawawi, yang ini pendapat mazhab kita. Lima fihi minat tadabbur, karena ada dalamnya itu tadabbur. Itu dalam penjelasan, di situ ada tauhid, di situ ada taubat, di situ ada malu dengan Allah, di situ ada membesarkan Allah, lalu la ilaha illallah, maka diampunkan dosa-dosa kita, 4.000 dosa besar. Wa aqwalu salaf wa immatul khalaf fi hadza masyhuratun wallahu alam. Perkataan ulama salaf dan ulama khalaf dalam hal ini masyhuratun, sudah masyhur, wallahu alam, dan hanya Allah lah yang maha mengetahui. Inilah yang dapat kita bacakan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita, menjadikan kita banyak berzikir kepada Allah. Sebagaimana ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, sudah banyak betul amalan-amalannya, apa yang paling bagus aku amalkan? Nabi bilang, ayyakuna lisanuka rabban bidzikrillah, selalulah lidahmu, lisanmu basah menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.